Semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan skrip algoritma dari round robin menggunakan skrip bash dengan kuantum 2. Nah, di sini pertama kami membuat array yang bernama proses yang berisi 5 data, yaitu ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Setelah itu kami membuat array busTime yang gunanya untuk menyimpan waktu eksekusi masing-masing proses. Nah, di sini P1 membutuhkan 3 waktu, P2 membutuhkan 5 waktu, P3 membutuhkan 2 waktu, P4 membutuhkan 1, dan P5 membutuhkan 4 waktu. Nah, terus di sini N sama dengan X proses ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen array dalam proses. Karena ada 5 proses, maka di sini N-nya berisi 5. Setelah itu kuantum 2 ini digunakan untuk menentukan time kuantum pada algoritma round robin, dan di sini kita menggunakan 2. Setelah itu remaining time ini digunakan untuk menyimpan sisa waktu proses yang belum selesai. Array ini digunakan untuk salinan dari burst time. Jadi kenapa perlu disalin? Karena burst time itu harus tetap disimpan sebagai data asli, dan remaining time akan terus berkurang selama prosesnya berjalan. Setelah data proses siap, langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut beserta burst time-nya secara rapi. Di sini kita menggunakan perulangan for mulai dari indeks 0 sampai jumlah proses n. Di sini kita juga menggunakan perintah echo min. Kuncinya ada di backslash tab, yaitu untuk tab agar kolom otomatis rapi. Inisialisasi variabel yang berfungsi supaya sistem tahu variabel apa yang akan kita gunakan. Pertama, kita punya variabel satuan current time diset ke 0, total WT dan total tat juga diset ke 0. Keduanya berfungsi sebagai akumulator untuk penampung nilai untuk menghitung rata-rata nanti. Lalu kita menggunakan perintah declare min a untuk membuat array. Ada waiting time, turnaround time, dan finish time. Selain itu, kita siapkan array kosong, set process, dan set start times. Data dari sinilah yang nantinya akan kita pakai untuk menggambar Gantt chart. Terakhir, kita buat looping sederhana untuk memastikan semua indeks di dalam array waiting time dan finish time dimulai dari angka 0. Ini untuk menghindari error saat perhitungan dilakukan. Program ini menggunakan loop bersarang. Loop luar menggunakan while yang tugasnya terus berputar selama masih ada proses yang belum selesai dengan kondisi don't_count min lt n, yang artinya selama jumlah proses selesai masih kurang dari total proses, terus jalan. Setiap awal putaran don't_count di reset ke 0, lalu dihitung ulang dari awal. Di dalam while terdapat for loop yang menggilir semua proses satu persatu dari P1 sampai P5. Sebelum dieksekusi, program mengecek dulu apakah remaining time proses ini masih lebih dari 0. Kalau iya, berarti proses ini belum selesai dan harus dapat giliran. Bersamaan dengan itu, nama proses dan waktu mulainya langsung dicatat ke array set process dan set start time yang nanti dipakai untuk menggambar Gantt chart. Lanjut, terdapat dua kondisi. Ini merupakan inti dari round robinnya. Terdapat dua kondisi. Kondisi pertama, jika waktu proses lebih besar dari kuantum, proses hanya jalan selama kuantum saja, yaitu 2 detik. Lalu remaining time-nya dikurangi 2, dan proses ini akan balik lagi ke antrian putaran berikutnya. Kondisi kedua,
Kalau sisa waktu lebih kecil atau sama dengan kuantum, proses langsung diselesaikan. Current time ditambahkan sisa waktu yang ada, finish time dicatat, dan remaining time diset ke 0. Tandanya proses ini sudah selesai. Lanjut. Setelah setiap proses diproses, program mengecek apakah remaining time-nya sudah 0 dan finish time-nya sudah tercatat. Kalau dua-duanya iya, berarti proses ini benar-benar sudah selesai. Dan don't count ditambah 1. Kenapa ada 2 syarat? Karena remaining time bisa 0 dari awal jika tidak diinisialisasikan dengan benar. Jadi finish time dipakai sebagai konfirmasi tambahan bahwa proses memang sudah pernah dieksekusi sampai selesai. Kita lanjut ke menghitung waiting time dan turnaround time. Di sini ada asumsi penting, semua proses dianggap tiba waktu yang sama, yaitu waktu 0. Karena arrival time sama dengan 0. Maka turnaround time sama dengan finish time dikurangi arrival time, sama dengan finish time dikurangi 0. Dan untuk waiting time sama dengan turnaround time dikurangi burst time. Untuk mencari Gantt chart. Apa itu Gantt chart? Gantt chart adalah diagram untuk menunjukkan urutan proses yang dijalankan CPU beserta waktu eksekusinya. Yaitu ini, kode ini merupakan fungsi untuk membuat garis atas pada Gantt chart. Yaitu dengan for itu dimulai dari 0, berjalan sampai kurang dari sec a count, setiap loop bertambah 1. Lalu kode ini merupakan fungsi untuk menampilkan nama proses di dalam kotak Gantt chart. Berbeda dengan echo, printf dipakai untuk format output. Lalu kode ini merupakan base yang digunakan. Lalu selanjutnya, kode ini merupakan fungsi untuk membuat garis bawah dalam Gantt chart ini. Ini garisnya. Lalu selanjutnya, kode yang ini merupakan fungsi untuk menampilkan waktu mulai setiap proses. Yang artinya string rata kiri lebar 5 karakter. Supaya jarak angka rapi digunakan kode tersebut. Selanjutnya, merupakan untuk menampilkan tabel detail. Bagian ini dipakai untuk menampilkan burst time, finish time, waiting time, turnaround time, dan rata-ratanya. Di sini ada kode ini. Kode ini digunakan untuk menampilkan judul tabel. Lalu selanjutnya, kode ini dilakukan untuk loop semua proses dari isi data ini. Isi data ini yaitu berisi dari proses yang artinya nama proses, burst time lama eksekusi, finish time waktu selesai, waiting time waktu menunggu, turnaround time total waktu selesai. Lalu selanjutnya menghitung rata-rata, menghitung rata-rata WT. Bus tidak bisa menghitung desimal secara otomatis, karena itu pakai BC. Pakai BC untuk kalkulasi matematikanya. Artinya tampilkan 2 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya
kode ini fungsinya sama untuk menghitung rata-rata turnaround time. Jadi kesimpulan materi tersebut itu menggunakan Gantt chart dipakai untuk menampilkan urutan proses melihat waktu eksekusi CPU. Dan selanjutnya tabel detail ini dipakai untuk melihat detail tiap proses, menghitung performa scheduling, dan menghitung untuk tampilkan rata-rata. Jadi, bagian Gantt chart digunakan untuk memvisualisasikan urutan proses pada CPU, sedangkan bagian detail digunakan untuk menghitung performa setiap proses seperti waiting time dan turnaround time beserta rata-ratanya. Dan ini merupakan hasil output yang dari script program yang telah kami buat. Nah, di sini ada data prosesnya dan terdapat build time-nya. Dan ini quantum time-nya 2, yang berarti setiap proses hanya boleh berjalan maksimal 2 satuan waktu. Jika belum selesai, maka proses akan kembali ke antrian. Nah, di sini ada rumusnya, itu dalam menyelesaikan prosesnya yaitu waiting time. Untuk mencari waiting time dengan menggunakan waktu penyelesaian total dikurangi burst time, dan untuk mencari waktu penyelesaian total ini waktu finish dikurangi waktu kedatangan atau arrival time. Nah, di sini Gantt chart menunjukkan urutan proses yang akan dijalankan oleh CPU. Di sini ada perhitungannya, yaitu waktu selesai dari P1 10, P2 habis itu 15, P3 16, P4 7, dan P5 14. Untuk waiting time-nya di P1 itu ada 7, P2 10, P3 4, P4 6, dan P5 10. Yaitu setelah itu ada waktu penyelesaian total. P1 membutuhkan 10 waktu, P2 15, P3 6, P4 7, dan P5 14. Nah, di sini hasil perhitungan non-opinnya. Total waiting time hasilnya 37, rata-rata waiting time 740, total turnaround time itu 52 atau waktu penyelesaian total. Terus ada rata-rata turnaround time atau rata-rata waktu penyelesaian totalnya itu 1040. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.